Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Pati sebagai tim oposisi mengenai mosi nomor 3, yaitu Dewan ini percaya bahwa kebijakan peniadaan PNS untuk guru membawa dampak lebih baik terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai pembicara pertama Medisha Vega Karika Putri, pembicara kedua Nova Priyantika, dan pembicara ketiga Zaina Takia Aska. Langsung saja kita memasuki perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui saat ini jika kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Kurangnya formasi tenaga pendidikan dalam menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak sekali terjadi kesenjangan kualitas hidup antara guru PNS dengan guru honorer. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak sekali guru honorer yang walaupun telah bersusah payah mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, namun mereka mendapatkan gaji yang tidak setimpal bahkan di bawah UMR. Karena mereka belum menjadi PNS dan belum terverifikasi handal. Menurut kami, hal ini menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi kesejahteraan para guru sebagai tenaga pendidik bagi generasi penerus bangsa agar bisa lebih lagi meningkatkan kualitasnya ke arah yang positif. Dengan ini, kami di pihak oposisi yakin jika peniadaan PNS bagi guru justru tidak akan mampu mengatasi permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga kami dengan tegas menentang mosi perdebatan kita pada hari ini. Kami ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para guru yang ingin menjadi PNS dengan menambah kuota PNS, terutama bagi guru-guru yang bertempat di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal, demi menjamin kesejahteraan bagi para guru pendidik anak bangsa tersebut agar lebih baik lagi ke depannya. Karena jika kesejahteraan guru terjamin, maka kualitas pendidikan di Indonesia pun akan lebih maju ke depannya. Maka dari itu, langsung saja mari kita memasuki poin-poin argumentasi saya. Mengapa dengan adanya PNS bagi guru justru akan membuat kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan jika PNS tersebut ditiadakan? Karena PNS menjadi salah satu acuan motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka agar dapat mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, jika PNS atau pegawai negeri sipil adalah pegawai yang bekerja langsung di bawah naungan lembaga pemerintahan dan bertugas untuk melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat umum. Tentunya status PNS ini harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak, mumpuni, dan juga berjasa besar bagi kemajuan sebuah bangsa. Dalam hal ini, menjadi seorang guru adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia dan sangat berperan besar bagi masa depan setiap orang. Karena guru tidak hanya bertugas untuk mengajarkan suatu mata pelajaran, namun juga mendidik karakter anak bangsa. Bukankah seorang guru tersebut berhak untuk menjadi seorang PNS dan yang dijamin kesejahteraan oleh pemerintah dan negara karena dia telah berjasa sangat besar bagi negara? Namun Dewan Juri yang terhormat, kita telah menyadari bersama di status quo yang ada saat ini terjadi kesenjangan antara guru yang berstatus sebagai PNS dan juga guru yang berstatus sebagai honorer. Seperti yang kita ketahui bersama, jika menjadi seorang guru yang PNS, paling tidak mereka akan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Berbeda halnya dengan mereka yang hanya seorang guru honorer. Mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena gaji mereka di bawah UMR. Hal ini tentunya akan menjadi cambuk bagi guru-guru honorer yang masih muda untuk berlomba-lomba menjadi seorang PNS. Dengan adanya PNS bagi para guru akan membuat guru-guru lain menjadi termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dan pengetahuan mereka agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena menjadi PNS bukanlah hal yang mudah, perlu melalui sejumlah tes dan tahapan yang sulit hingga akhirnya mereka mampu menjadi PNS. Orang-orang yang telah melewati seluruh tahapan tersebut dapat dikatakan sudah terverifikasi, handal, dan juga mumpuni. Maka dari itu, guru-guru honorer yang ingin menjadi seorang PNS pastinya akan berbondong-bondong meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik lagi agar bisa lolos melalui segala tahapan tes yang diberikan oleh pemerintah. Jika para guru honorer terus belajar dan meningkatkan kualitas mereka agar bisa lulus tes CPNS, bukankah hal ini juga akan berdampak lebih baik bagi pendidikan di Indonesia terlepas dari mereka berhasil atau tidaknya dalam tes seleksi CPNS tersebut? Berbeda halnya jika peniadaan PNS bagi guru ini diberlakukan. Bukankah para guru akan kehilangan acuan motivasinya untuk terus meningkatkan kualitas diri mereka
dan juga kemampuannya. Karena tidak ada lagi target yang ingin mereka capai, mereka tidak perlu lagi belajar untuk menghadapi berbagai tes CPNS yang ada. Alhasil, kualitas tenaga pendidik kita pun hanya akan segitu-segitu saja dan tidak akan berkembang lebih lagi. Hal ini bukankah hanya akan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia? Dewan Juri yang terhormat, mengapa kita harus menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan meniadakan PNS jika kita bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara menambah kuota PNS bagi guru-guru yang lebih mumpuni? Menurut saya akan sangat disayangkan jika kita malah meniadakan PNS ketimbang memperhatikan lagi kesejahteraan tenaga pendidikan kita yang nantinya akan menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa. Maka dari itu, saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama pihak oposisi, tetap menentang dengan tegas mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri terhormat, sampai saat ini Indonesia masih mengeluarkan formasi PNS yang kecil bagi tenaga pendidik. Terlihat dengan jelas bagaimana kesenjangan hidup antara guru honorer dan guru PNS yang telah disampaikan oleh bicara pertama. Lalu kualitas pendidikan Indonesia yang menurun juga didukung oleh kurangnya tenaga pendidik yang handal. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan, dikhawatirkan kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun karena guru sebagai tenaga pengajar kurang layak dan tersertifikasi untuk menjadi pendidik. Untuk itu, kami sebagai tim oposisi sangat menentang mosi yang ada karena dengan adanya penetapan PNS bagi guru honorer justru dapat membuat guru termotivasi untuk belajar dan bekerja lebih giat kembali. Karena untuk menjadi seorang CPNS diperlukan kemampuan serta pengetahuan yang cukup. Apabila seorang guru telah lolos menjadi PNS, berarti dia mampu dan tersertifikasi layak untuk mengajar para generasi penerus bangsa. Hal ini sangatlah sesuai dengan goals kami, yaitu untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Pihak pemerintah pasti mengatakan bahwa dengan adanya penetapan PNS bagi guru perlu dilakukan untuk pemerataan tenaga pendidik. Namun, bukankah serasa tidak adil bagi para guru? Mereka telah bekerja sangat keras untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun, kurangnya apresiasi terhadap jasa yang mereka lakukan. Untuk itu, kami mempunyai mekanisme yang lebih baik dari tim pemerintah. Mari saya jelaskan dengan sebuah argumen dari saya. Mengapa dengan penyediaan PNS bagi guru di Indonesia akan dapat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah negara? Dewan Juri terhormat, coba kita bayangkan bagaimana jadinya jika sebuah negara apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, runtuh serta hancur, bukan? Itulah yang akan terjadi di Indonesia apabila tidak memiliki tenaga pendidik yang handal, sehingga dapat menyebabkan penurunnya kualitas pada generasi penerus bangsa. Indonesia yang merupakan negara berkembang perlu adanya seorang yang bisa memperbaiki kualitas negara ini, yaitu melalui perantara guru dalam sektor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor paling krusial dalam pengembangan sebuah negara. Negara dapat dikatakan maju apabila memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, diperlukan guru yang cukup serta terverifikasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sebuah standar yang dapat dijadikan parameter untuk menjadi seorang guru yang handal. Untuk itu, benar yang dikatakan oleh pembicara satu kami bahwa dengan adanya pengadaan PNS bagi guru di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk menjadi PNS bukanlah perjuangan yang mudah. Diperlukan kualitas yang unggul untuk bisa lolos dalam seleksi tersebut. Karena hal tersebutlah, dengan diangkatnya seorang guru menjadi PNS, dapat dikatakan beliau layak menjadi seorang pengajar yang terverifikasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun Dewan Juri, mengapa hal tersebut justru akan ditiadakan? Bukankah seharusnya Indonesia menambah kuantitas formasi PNS di kalangan tenaga pendidik? Dengan adanya penambahan formasi PNS, dapat membuat guru semakin termotivasi dan berkembang dan belajar lebih giat lagi untuk bisa lolos dalam tes tersebut. Apabila hal terjadi, maka bukankah ini lebih baik dari kualitas guru di Indonesia? Dengan adanya penyerahan guru menjadi sistem PNS ini, guru akan mendapatkan akses ke pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur. Mereka akan diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar. Di Indonesia memiliki banyak tenaga pendidik yang handal, bukankah mereka yang nantinya akan ditempatkan dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama mewujudkan generasi Indonesia emas tahun 2045? Sebanyak 24% penduduk Indonesia adalah pemuda dan membutuhkan seorang pendidik yang berkompeten di bidangnya untuk mereka dapat membimbing serta menghasilkan potensi dari generasi penerus bangsa ini. Bisa kita lihat bahwa negara maju seperti Jepang, negara tersebut memiliki kualitas pendidikan dan tenaga pendidik yang unggul yang tersebar secara merata. Negara Jepang pada tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka hanyalah sebuah negara lemah dan tertinggal karena adanya konflik. Namun di tahun 2023 ini mereka menjadi salah satu negara yang maju dan memiliki banyak sekali generasi yang kreatif serta inovatif. Hal ini tak lain tak bukan karena negara tersebut selama bertahun-tahun fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mereka sangat menghormati guru dan memberikan tunjangan yang layak pada guru sebagai seorang yang berjasa dalam meningkatkan kemajuan negara mereka.
Apabila sebuah negara memiliki kualitas SDM yang unggul, dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara yang maju. Namun Indonesia menjadi seorang guru pekerjaan yang melelahkan dan masih banyak sekali guru honorer Indonesia yang kehidupannya jauh dari kata layak. Mereka hanya fokus untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Apakah pemerintah tidak ingin membalas jasa yang telah mereka lakukan dan memberikan tujuan yang sesuai? Untuk itu, kami yakin bahwa dengan adanya penambahan kuota PNS bagi tenaga pendidik dapat meningkatkan kemajuan sebuah negara. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat bagaimana perdebatan ini berjalan. Lawan kami menginginkan dunia yang berbalik dengan keinginan kami. Seperti pembicara pertama kami mengatakan bahwa menurut kami idealnya PNS tetap ada sebagai acuan motivasi para guru untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan menjadi pendidik anak-anak bangsa. Karena kualitas guru juga mendorong potensi anak-anak bangsa yang gemilang, yang nantinya anak-anak ini menjadi penerus bangsa yang hebat. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk guru di seluruh Indonesia, semua guru sangat berjasa bagi pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, tim kami memiliki salah satu tujuan dari mosi ini, yaitu menambah kuota PNS supaya memacu semangat para pendidik dan juga menyejahterakan guru. Karena apabila guru tersejahterakan, mutu pendidikan menjadi lebih baik karena guru yang terverifikasi layak untuk menjadi pendidik. Tim oposisi mungkin akan berpikir, mengapa harus dilakukan penambahan kuota PNS? Apakah penting hal ini dilakukan? Seperti kita ketahui bersama, pada status quo yang ada di Indonesia, Indonesia sendiri menjadi negara yang tertinggal untuk bidang pendidikan dibanding dengan negara maju lainnya. Maka dari itu, dengan penambahan kuota PNS ini menjadi solusi supaya pendidikan di Indonesia memiliki pendidik yang handal dan secara signifikan mampu memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin juga tim oposisi berpikir, apakah dengan penambahan kuota PNS akan menjamin kualitas pendidikan menjadi lebih baik? Seperti pembicara pertama kami katakan, tentu menurut kami dengan menerapkan mekanisme tersebut akan menjamin kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik. Karena pendidik-pendidik yang telah dilatih dan dipilih yang telah melewati seleksi yang tidak mudah, secara tidak langsung mereka adalah guru yang baik dan guru yang telah terpilih untuk memegang pendidikan di Indonesia. Menurut kami ini yang paling benar karena daripada kita menurunkan kualitas pendidik dengan meniadakan PNS, lebih baik jika kita meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambah kuantitas PNS bagi para guru. Dewan Juri yang terhormat, ada satu argumen yang akan saya bawakan, yaitu bagaimana dampak jangka panjang ke depannya jika PNS bagi guru ditiadakan. Dengan status quo yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, maka dengan hal itu bisa kita bayangkan jika PNS guru ditiadakan. Pastinya semakin minim anak-anak di Indonesia tertarik untuk menjadi guru, karena gaji seorang guru yang bukan PNS tidak terjamin secara terus-menerus hingga masa purna guru. Pekerjaan seorang guru menjadi pekerjaan utama karena waktu pengajaran yang tidak sedikit dan menjadi guru tidaklah mudah. Jadi, jika seorang guru tidak mendapatkan status yang pasti di pekerjaan mereka, maka akan sedikit minat anak-anak muda untuk menjadi guru. Pasti akan terbesit di pikiran anak-anak muda sekarang bahwa gajinya yang sedikit, sedangkan zaman sekarang semua serba menggunakan uang. Uang memanglah bukan segalanya, tapi uang memudahkan segalanya. Jika hal itu terjadi dengan menurutnya minat jadi seorang guru, maka tentu pendidikan di Indonesia menurun dan kualitas pendidikan juga menurun. Dengan ini akan berpengaruh juga ke kemunduran pendidikan dan iptek yang telah dikatakan oleh pembicara kedua kami. Kita ambil contoh terkait gaji guru honorer dan PNS. Mereka sama-sama guru, pelita dalam kegelapan pendidikan. Guru yang bersertifikasi mendapatkan gaji yang tinggi, namun guru honorer tidak sebanding dengan gaji PNS. Ada juga guru di pedalaman Sumatera Selatan di Indonesia sendiri yang rela harus menyeberangi sungai demi mengajar karena itu adalah satu-satunya akses untuk bisa mengajar puluhan muridnya di Sumatera Selatan tersebut, meskipun dirinya bukanlah guru PNS. Maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah mendengarkan aspirasi ini untuk menambah kuota PNS demi majunya kualitas pendidikan di Indonesia. Demi kualitas pendidikan Indonesia, pendidiknya harus disejahterakan. Dengan semua argumentasi yang telah kami sampaikan, kami dari pihak oposisi yakin dengan kebijakan peniadaan. Dengan semua argumentasi yang telah kami sampaikan, kami di pihak oposisi yakin jika kebijakan peniadaan PNS bagi guru justru akan membawa dampak yang lebih buruk
terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan akses menuju kemajuan sebuah bangsa. Guru mencetuskan bibit yang berbobot untuk bangsa yang hebat. Untuk itu, kami bangga sebagai tim oposisi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.